Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat wisatawan semua yang ada di seluruh penjuru tanah air yang tergabung dengan kami di Zoom dengan wisata di sesi 36 dengan tema pengendalian penyakit pada pisang kepok melalui pendekatan secara sehat. Ya, Bapak Ibu Sobat Wisatani, izinkan saya Muhammad Irfan Karuniawan memandu Wisatani kali ini hingga berakhir. Sebelum itu, saya ingin menyapa Bapak Ibu Sobat Wisatani yang sudah tergabung di room Zoom kita. Mohon Mas Febtu bisa dibuka galeri view. Ya, saya lihat ada Bapak Fitrian Nur dari Distar Horbun Tanah Laut. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Saya ingin menyapa Bapak Fitrian Nur. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Fitrian Nur. Ya. Oke, ya untuk selanjutnya bisa Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Selanjutnya ada Ibu Titik Wulandari dari BPP Ngaribo ya. Ya. Bisa di ya. Ya, selamat pagi Ibu Titik Wulandari. Bisa mendengar suara saya, Ibu? Oke. Ya, mungkin bisa saya lanjutkan saja ya, Bapak Ibu. Untuk memulai wisata kali ini telah hadir Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Ibu Yulia Asni Kurniawati MSc yang telah ada di sini. Saya persilahkan kepada Ibu Yulia Asni Kurniawati untuk membuka wisata kali ini. Kepada Ibu Yulia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sobat wisatani di penjuru tanah air. Kita bertemu kembali ke dalam program wisatani laksanakan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Ya, untuk sesi kali ini temanya adalah bagaimana mengendalikan penyakit pada pisang kepok. Ya, pisang kepok. Tadi di awal sesi kami sudah tayangkan beberapa dokumentasi kami yang mana prospek daripada pisang kepok ini sangat menjanjikan. Ya, di tahun 2019 di bulan November Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang telah berhasil memfasilitasi forum komunikasi P4S Kalimantan Timur untuk melonsing perdana ekspor pisang kepok ke Malaysia. Dan acaranya dilaksanakan di Kota Samarinda, yang mana dihadiri oleh Bapak Gubernur, sekaligus beliau yang melonsing ekspor pisang kepok Kutai dari Sangatta, Kutai Timur ke Malaysia. Selain itu juga dihadiri Wali Kota Samarinda beserta Wakil Wali Kota dan jajaran daripada pemerintah daerah Kalimantan Timur.
Ya, Bapak Ibu sekalian, pisang kepok ini memiliki prospek yang sangat bagus, khususnya di Kalimantan. Kalau kita melihat bahwa pisang kepok ini bisa tumbuh subur di Kalimantan pada umumnya. Dan pada khususnya yang pisang kepok ini adalah merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini di Kecamatan Kaliurang dan Kaubun. Nah, kemarin yang diekspor berasal dari 2 kecamatan tersebut. Ya. Namun berdasarkan hasil dari penelitian dan survei, ternyata produksi dari Kalimantan Timur itu belum sepenuhnya bisa memenuhi persyaratan ekspor. Jadi, tapi oleh eksportir ditoleransi. Seperti dari bobot buah yang persyaratan ekspor itu 2,5 kilo per sisir, baru bisa dipenuhi rata-rata 2,3 kilo per sisir. Di samping itu di 2 kecamatan tersebut, Kaubun maupun Kaliurang, pernah mengalami kegagalan produksi dalam luasan yang cukup luas dikarenakan terserang hama dan penyakit. Di antaranya penyakit layu fusarium, kemudian layu bakteri, dan penyakit darah. Nah, inilah mengapa kami dalam program wisata ini menyajikan tema tersebut, bagaimana teknik pengendaliannya, agar nantinya bisa menggeliat lagi ekspor pisang dari Kalimantan ke negara-negara lain yang sudah jelas ada pasarnya, yang bisa kami dari BPP Pinuang menghubungkan ke pasar Malaysia. Silahkan diinformasikan ke kami. Kami siap nantinya apabila dari kabupaten atau kecamatan yang siap melakukan ekspor ke Malaysia, kami dari BPP Pinuang siap untuk menjembatani kegiatan ekspor tersebut. Baiklah, di samping saya ini ada Bapak Budiono selaku narasumber. Beliau adalah widyaswara kami dengan spesialisasi budidaya yang akan menyajikan bagaimana teknik mengendalikan penyakit pada pisang kepok. Ya. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Budiono untuk menyajikan, dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada widyaswara yang telah menyiapkan sehingga pelaksanaan kegiatan wisata tani ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita bersama sesi sampai selesai. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada pisang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Ibu Yuliati Kurniawati yang telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Edisi ke-36 ini sehat-sehat saja. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan selalu di era pandemi COVID ini dan terus beraktivitas di lapangan. Termasuk kami kemarin juga baru pulang dari Sampung Makmur
sana termasuk di area sentral pisang, khususnya pisang kepok. Hanya ada beberapa permasalahan yang akhirnya kami angkat menjadi judul Bisa Tani untuk edisi ke-36 ini, yaitu bagaimana pengendalian penyakit, terkhusus karena notabene yang banyak merusak pisang kita, hampir 63% itu disebabkan karena layu jamur, yaitu karena fusarium, sehingga nanti sudut pengkajian dan penyampaian kami nanti banyak ke fusariumnya. Nah, jadi khususnya pisang kepok, dan ada pisang-pisang yang punya karakter seperti pisang kepok juga mengalami serangan terhadap jamur fusarium ini. Nah, dan dalam penyelesaiannya nanti kita dekati secara kultur teknik sehat. Kenapa? Karena memang sesuai arahan Presiden Pak Jokowi bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, bangsa Indonesia harus menggiatkan sektor pertanian kembali, yang mana pada era pandemik banyak sektor-sektor yang lain mengalami pertumbuhan minus, justru sektor pertanian naik bahkan lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi 12,5%, sedang setelah pandemi justru mengalami kenaikan 15%. Dalam momen ini, ayo kita kembangkan khususnya di pisang, karena ini menjadi produk mayoritas di Pulau Kalimantan umumnya. Dan secara umum tidak memerlukan budidaya secara intensif, tapi perlu perhatian. Nah, makanya di sini kami dekati dengan pola kultur teknik secara sehat. Nah, untuk selanjutnya, beberapa hal yang mendasari dari materi kami ini. Yang pertama, kita lihat pisang ini ternyata menjadi produk unggulan. Bahkan kami pernah diundang ke Pulau Flores. Itu hampir 85% hutannya itu pisang. Sehingga pisang di sana menjadi unggulan dan pemasarannya langsung masuk ke Pulau Bali. Sehingga kalau bicara masalah pasar sebenarnya tidak ada masalah, hanya yang tadi seperti disampaikan Ibu Kepala Balai, kendala mutu dan standar yang belum memenuhi. Dan itu semua disebabkan karena kultur teknis dalam membudidayakan pisang kita masih tradisional, bahkan terabai, jadi hanya ditancap, tinggal begitu saja. Nah, ini yang pada akhirnya pertumbuhan dan produksi dari tanaman pisang kita tidak mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Sehingga dengan peluang ekspor ini diharapkan kita sudah harus kembali bagaimana membudidayakan secara baik, dan tentunya pisang ini meskipun cocok semua lingkungan, hanya secara kompetitifnya kita harus tetap memperhatikan tanah yang bagaimana, lingkungan yang bagaimana, resiko yang terkecil bagaimana, itu yang harus kita pilih. Kenapa? Karena kita menghadapi kompetitor terbesar dunia ini, eksportir pisang. Jadi tetangga kita, di sana ada Filipina, ada Thailand, ada Vietnam, dan kita bersaing dengan 3 negara itu. Tapi alhamdulillah kita masih menguasai 26% pasar dunia terkait komoditas pisang. Ya. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan lingkungan yang seperti apa yang ideal, sehingga risiko bisa ditekan dan optimal di dalam penggunaan sarana produksi yang pada akhirnya optimal di dalam keuntungan atau secara bisnisnya itu menguntungkan. Yang pertama, ini sangat cocok pisang memang daerah yang dikembangkan di daerah Mas, terus sebelumnya lagi, terus ke belakang terus. Ke depan, nah, terus ke depan, pendaduan.
dalam lingkungan yang seperti apa itu yang diperlukan? Yang pertama, cocok dengan negara kita sebagai negara tropis dan memang sentral produksi pisang dunia itu memang ada di sekitaran Khatulistiwa, baik di Afrika maupun yang di Asia dan di Amerika Latin. Itu semua berada di sekitar daerah ekuator. Dan memang tanaman pisang ini membutuhkan sebenarnya curah hujan yang sedang sampai cukup ya ideal sana, yaitu 1.500 sampai 2.500. Kemudian suhu berkisar 15 sampai 35 derajat. Ini semua sudah masuk kalau di Kalimantan. Lanjut Mas. Ya, lanjut. Nah, secara ekonomi seperti tadi disampaikan dan Balai Besar sudah mulai merintis sejak 2019 dengan pendampingan ekspor komoditas pisang ini diawali dari Kabupaten Kutai Timur khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya, dan diharapkan nanti di provinsi-provinsi lain juga akan mengikuti, karena sementara masih sebagian besar produk-produk pisang ini yang diekspor masih dari Jawa Timur, khususnya Kabupaten Jember, Lumajang, Banyuwangi, dan juga Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagian dari Sumatera. Nah, kami lihat Kalimantan punya potensi, kenapa tidak ini kita kembangkan ke sana, karena peluangnya masih besar. Kita ada surplus 6,5 juta ton. Nah, dan ini tentunya harus dikeluarkan atau diekspor, kalau tidak nanti menjadi kendala di pasar juga. Pada akhirnya tidak menarik bagi petani untuk serius menanam atau membudidayakan pisang secara komersial. Lanjut Mas. Lanjut. Selanjutnya, secara kajian peluang, negara-negara mana yang berpeluang menjadi tujuan komoditas ekspor kita dan mereka sangat berharap. Di sini ada mulai dari Amerika, ada Jepang, Timur Tengah. Sekarang ini Timur Tengah lagi senang-senangnya mengonsumsi pisang dari tropis, khususnya dari Indonesia, dari jenis Savendis. Ada pisang raja juga dan kepoh. Ini menjadi tujuan ke sana juga, dan kita punya peluang besar untuk masuk ke sana. Lanjut. Kalau kita perhatikan grafik perkembangan ekspor kita di sini naik turun, ternyata di saat turun itu bukan berarti pasar tidak menyerap. Tapi ternyata di titik-titik terendah itu atau pas turun itu kita lagi ada pandemi namanya fusarium. Sehingga banyak produksi pisang kita yang rusak, yang tidak sesuai permintaan ekspor, sehingga kita menurun, bahkan dengan impor saja kita hampir sebanding situ. Nah, jadi begitu hebatnya pengaruh fusarium ini terhadap komoditas pisang kita, apalagi kalau kita ekspor tentunya tidak akan sesuai kualitasnya. Lanjut. Nah, tujuan-tujuan ekspor kita diantaranya yang paling besar sementara masih Cina, terus nomor 2 Timur Tengah, dan sekarang melalui atase pertanian kita lagi digenjot untuk masuk ke Eropa, Rusia, dan Eropa Timur. Lanjut. Nah, secara fokus kita perhatikan dari kendala pengembangan agribisnis pisang itu ada beberapa, diantaranya tentang standar tadi sudah kita bahas. Secara teknis yang kali ini akan kita bahas secara mendalam, terkhusus penyakit layu, lebih fokus lagi pada penyakit fusarium. Nah, selanjutnya, lanjut Mas. Nah, sebelum kita menuju langsung ke jamur fusarium, kita seyogyanya tahu atau paham supaya nanti tidak salah dalam penanganan di lapangan. Seperti apa jamur fusarium itu, apa beda dengan bakteri yang disebabkan oleh Pseudomonas atau oleh Mycosperella.
Nah, ini kita lihat, itu adalah sel-sel dari masing-masing penyebab penyakit tanaman pisang kita. Lanjut. Nah, tadi sempat dibahas atau disampaikan Ibu Kepala Balai, jadi ada namanya penyakit yang kayak ada lendir merah, itu sebenarnya disebabkan oleh Xanthomona celebensis, yang itu memang ciri-cirinya ada lendir yang keluar dari bonggol maupun batang yang berwarna hitam, yang disebut sebagai blood disease bacterium. Lanjut, Mas. Nah, kita sekarang mengarah fokus ke jamur, yaitu Fusarium oxysporum. Nah, kalau kita lihat dengan mikroskop, seperti itulah penampakannya, jadi seperti benang ruwet, ya. Tapi dia itu sebenarnya merupakan kumpulan sel-sel, bahkan dari sel-sel itu punya peran dan strategi dia untuk bertahan hidup. Ini harus kita pahami juga. Kenapa jamur Fusarium menjadi momok bagi petani pisang kita. Bahkan dari hasil penelitian, si jamur ini bisa bertahan sampai 120 tahun. Nah, tentunya ini kalau dibiarkan, seluruh tanah di Indonesia bisa terinfeksi. Nah, nanti bagaimana cara pengendaliannya, ini nanti akan kita sampaikan, dan juga bagaimana ciri-cirinya seperti pada tampakan ini. Jadi itu akibat karena serangan jamur Fusarium. Sedang kenapa kok sampai itu merusak sedemikian dahsyat dan berakibat sampai mati? Salah satunya adalah karena ada berhentinya suplai air dan nutrisi tanaman. Kenapa? Ada suatu membran yang mana itu yang dirusak oleh si jamur Fusarium ini. Lanjut, Mas. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Fusarium termasuk dari kerajaan fungi atau jamur, dan secara taksonominya dia spesiesnya lebih lengkapnya Fusarium oxysporum spesies sumbens. Lanjut. Nah, morfologi dari Fusarium ini kita lihat, jadi kayak kacang buncis itu ya. Nah, itu sebenarnya beragam. Ya, jadi ada yang dia dalam bentuk makroconodium, jadi yang dia memang relatif lebih besar, yang dia bersel bisa sampai 4. Kemudian yang mikronodium dia hanya bersel 1 sampai 2. Nah, dan tadi saya sampaikan dia punya peran masing-masing. Jadi kalau yang masih terserang epidermisnya pisang kita itu masih disebabkan oleh yang makroconodium, dan insya Allah masih bisa ditangani. Kalau sudah mikronodium yang sudah masuk mendekati epidermis, itu kesembuhannya 50-50. Jadi peluangnya 50-50%. Yang sampai dia masuk ke silem itu sudah sangat kecil, boleh dikata parah, untuk dipulihkan kembali. Sehingga dengan kita mengetahui tahapan-tahapan proses bagaimana Fusarium ini berkembang dan akhirnya merusak tanaman pisang kita, diharapkan kita bisa mengendalikan mulai dari awal, bagaimana menyiapkan tanahnya, memilih benihnya, itu nanti kita akan bahas di dalam kultur teknis secara sehat. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kenapa dia sampai bertahan 120 tahun, ternyata karena dia dalam bentuk Chlamydospora. Inilah yang mampu bertahan, dan dia mampu dorman dan bertahan, bahkan tidak makan, dan dia bisa menulari tanaman yang lain. Makanya nanti kita sarankan para petani atau penyuluh supaya tanaman itu harus dihindari, jangan dekat-dekat tanaman pisang. Itu yang menjadi inangnya juga. Nah, ini nanti kita akan cek lebih lanjut.
Nah, prosesnya seperti apa? Ini. Jadi ternyata untuk jamur fusarium ini itu adalah jamur yang penularannya melalui tanah. Ya. Sehingga dikatakan dia sebagai penyakit tular tanah. Dan ini otomatis dia akan bagaimana proses masuknya sampai ke batang tanaman, sampai ke silem, diawali dari perakaran. Nah, kenapa pisang kluthuk itu lebih bertahan? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang ini kita fokus kepada pisang kepoknya dulu. Perlu diketahui, pisang kepok, pisang raja, pisang susu itu punya karakter yang hampir sama dan punya potensi terserang yang sama juga seperti pisang kepok tadi. Bagaimana? Ternyata sistem perakarannya memang sudah berbeda antara kluthuk dan kepok itu. Kalau yang kepok, dia cenderung akar serabutnya lebih banyak. Dan itulah pintu-pintu masuknya si spora tadi. Apalagi kalau karena ketidaktahuan petani, biasa kan itu kalau habis musim hujan ataupun akhir musim hujan, dia mendangir. Ya, mendangir. Nah, itulah yang terjadi resiko besar di sana. Kenapa? Pasti akar-akarnya banyak yang patah, putus. Disitulah awal dari masuknya spora-spora tadi. Nah, mestinya kalau terjadi seperti ini harus segera difumigan atau disemprot dengan fungisida supaya tertutup pintu-pintu masuknya spora tadi. Kalau tidak, ya dia akan masuk terus dan merusak itu bonggol pisangnya. Diawali dari sana, kemudian dia sudah populasi tinggi, sehingga dia akan merusak batangnya dan seterusnya sampai merusak silemnya. Dan itu tadi saya sampaikan resikonya sudah sulit untuk disembuhkan. Namun dengan tahu tahapan-tahapan serangannya, kita bisa mengurangi, bahkan bisa menyembuhkan kembali itu kalau tahapan-tahapan tadi kita perhatikan. Nah, kenapa? Ada apa dengan silem tadi? Kita ketahui, silem itu adalah pembuluh yang bagian mendistribusikan air dan nutrisi. Ya, ibaratnya pipa makanan. Ini kalau rusak ya otomatis makanannya tidak bisa didistribusikan. Ya, lama-lama pisangnya sudah digrogoti atau diserap nutrisinya oleh jamur ini, sisi lain tidak ada pasokan makanan, ya akhirnya mati. Ya. Dan itu terjadi khususnya yang punya karakter yang sama dengan pisang kepok, diantaranya adalah pisang raja, pisang siam, barangan. Jika kalau kita punya jenis varietas atau klon ini, kita harus hati-hati. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat penampakan dari mikroskop kelihatan jelas kenapa pisang kluthuk itu lebih tahan. Dari sistem perakarannya aja, dari penampakan ini, kerapatan selnya dia relatif rapat dibanding pisang Ambon, pisang kepok, pisang siam, sapedis. Nah, semakin berongga, semakin ada celah-celah di antara sel tadi, itulah pintu masuknya si spora tadi untuk bisa menembus silem tadi. Nah, begitu juga dengan sistem perakarannya. Kita ketahui kluthuk tadi agak berbeda sistem perakarannya. Kalau dia sistem perakarannya sistem perakaran pipa atau cacing. Jadi serabutnya relatif kecil. Berbeda dengan yang Ambon. Ini akar utamanya banyak serabutnya. Sehingga peluang untuk terjadi infeksi lebih besar. Nah, selanjutnya,
Kalau sudah sampai sel epidermis, otomatis tanaman itu sudah 50-50, bisa disembuhkan tidak ya ini. Nah, kenapa? Karena ada perbedaan ini pisang kluthuk dengan Ambon. Kalau pisang kluthuk, dia relatif tipis, tapi dia kokoh, kuat, dan rapat. Inilah yang bisa bertahan dari serangan jamur fusarium. Berbeda dengan yang pisang Ambon, kepoh, siem, dan safedis, yang mana sel-selnya meskipun tebal, tapi banyak longgar. Nah, ruang-ruang kosong inilah yang banyak menjadi pintu-pintu masuknya dari spora itu. Lanjut, Mas. Nah, dan batas terakhir perbentengannya adalah di sel kortek ini. Kalau ini sudah tertembus, otomatis dia sudah mudah untuk menembus silemnya tadi. Nah, lanjut. Nah, ini. Jadi kita lihat epidermis relatif lebih kokoh, lebih tebal, selnya sedang kepok, longgar. Nah, ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini. Begitu pentingnya silem tadi. Sehingga kalau ini sudah rusak, otomatis nutrisi dan air akan sulit untuk bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Sehingga ini tadi diprotek, ada kortek, ada epidermis, ada endodermis. Nah, kalau semuanya ini sudah jebol semua, sudah diterobos oleh spora-spora fusarium, otomatis silemnya akan menjadi sasaran terakhir dan disitulah tanaman pisang kita akan mati. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau kita lihat dari penampang, jadi prosesnya, jadi mereka melalui epidermis, kemudian dia ada itu lapisan jaringan endodermis, di dalamnya ada sel epidermis, plasmodesmata, stel, dan proteks terakhir adalah di kortek itu. Inilah yang menyebabkan silem kita mudah untuk diserang. Kalau korteknya sudah tertembus, epidermisnya sudah tertembus, otomatis dia akan mudah untuk terserang. Lanjut, Mas. Ini, jadi kalau kita lihat tahapan-tahapan tadi, jadi nyata sekali. Kalau itu masih di epidermisnya relatif lebih mudah, karena dia dari makrodia relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Tapi kalau sudah mikronidia, dia sudah masuk kepada jaringan endodermis, apalagi kortek, dia akan dengan mudah untuk masuk ke silem. Kalau sudah sampai ke silem, dia akan habiskan itu tanaman, dan pada akhirnya dia akan dorman untuk bertahan di situ. Sampai 120 tahun dia bertahan. Itu yang dinamakan Chlamydospora itu. Nah, jadi sangat harus hati-hati kita nanti dalam budidaya kita. Karena kalau sudah sampai di situ, kita menginjak tanahnya yang sudah mengandung Chlamydospora itu, ya kemana kaki ini melangkah, yaitu kita sebarkan spora-spora tadi. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, kalau kita ingin memahami lebih detail di sini, seperti tadi saya sampaikan, secara mikroskopis, ini secara makroskopisnya, jadi akar kita ketahui tadi, jadi kalau itu kepok, itu banyak serabut. Kenapa kluthuk bertahan? Karena dia sedikit serabutnya. Ini yang membedakan. Dan ini harus kita jaga. Kalau dia terluka, ya kita harus pemigan, semprot dengan fungisida. Karena itu akan menjadi pintu mudahnya untuk dimasuki jamur fusarium. Dan batang juga demikian. Jadi kalau kita lihat sebenarnya batang itu kan ada berlapis-lapis sampai inti di tengah itu. Itulah yang di tengah itu batang sesungguhnya. Jadi yang batang yang berlapis-lapis yang kita bikin mainan waktu kecil itu batang semu. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini tandanya kalau pisang kita terserang fusarium, ya diawali dari perakaran akan membusuk,
bonggol pisangnya dan merambat sampai ke atas dan ada tanda-tanda daunnya menguning sampai akhirnya mengering dan mati. Dan tentunya kalau itu ada buahnya, ya sampai ke buah juga dia dengan tanda-tanda hitam itu. Ya, dari daging buahnya dia akan kelihatan coklat tua dan hitam. Tentunya ini sudah tidak bisa dipasarkan. Kalau kita sudah mengetahui tanaman pisang kita seperti itu, bagaimana? Ya harus dibakar supaya spora-spora tadi mati. Nah, kemudian sejauh mana dengan kita mengetahui morfologi bunga pisang ini? Jadi kita ketahui pisang itu kenapa bisa sampai 14 sisir, kenapa hanya 6 sisir. Itu ditentukan dari bunganya. Jadi semakin banyak bunganya, semakin panjang, otomatis nanti apa setiap bunga itu yang kayak bentuknya kayak udang itu akan jadi buah pisang. Ya, sehingga satu tandan pisang yang besar itu mampu dia menghasilkan sampai 250 buah atau 14 sisir. Tapi juga ada yang hanya 6 sisir, yaitu hanya 77 buah pisang saja. Lanjut, Mas. Nah, ini jenis-jenis pisang. Dengan kita mengetahui jenis-jenis pisang ini, kita akan makin hati-hati di dalam menerapkan kultur teknis. Oh, ini jenis pisang yang peka terhadap jamur fusarium. Nah, semakin ekstra. Untuk pisang batu, pisang kluto itu relatif tahan, tapi juga tetap harus kita jaga supaya tidak terserang. Kenapa? Kalau akarnya putus, patah, rusak, ya otomatis itu juga akan jadi pintu masuknya jamur fusarium. Ya, lanjut, Mas. Ya, terus bagaimana untuk pengendalian dan mencegah serangan jamur fusarium tadi? Di sini kita mengawali dari persiapan tanam sampai pada penanaman. Bagaimana persiapan lahan dalam pembuatan lubang tanamnya? Bagaimana kita mempersiapkan pupuk dasarnya? Bagaimana kita memasukkan agen hayati yang akan menjadi tembok-tembok benteng bagi tanaman pisang kita, khususnya perakaran tadi, dalam menghadapi spora-spora jamur fusarium tadi. Juga dari bibitnya, kita jangan sembarangan ngambil bibit. Kalau itu ada bibit kita ambil dari zona merah yang sudah memang nyata-nyata ada epidemis di daerah itu, ya kita jangan ngambil. Kemudian juga dari benih yang sehat, ya, dari benih yang sehat. Kenapa? Karena kita sering itu kan mengambil benih itu dari tunas-tunas dari pohon induk pisang kita. Nah, itu sering kita melupakan bekas luka dari pemangkasan atau pemisahan bonggol itu tadi, anakan dengan induknya, itu kita biarkan saja. Padahal ini harus kita fungisida untuk menutup pintunya masuknya jamur tadi. Nah, itu. Dan dilanjutkan penanaman, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya pemeliharaan, itu diawali bagaimana kita mempersiapkan pupuknya, terus bagaimana kita menerapkan irigasinya, terus kalau itu daerah itu sudah ada gejala atau sebagian spot sudah ada serangan, harus pakai sistem irigasi seperti apa, terus drainasenya bagaimana, nanti akan kita bahas lebih mendalam. Selanjutnya dalam penyiangan, pembumbunan, dan penjarangan anakan atau tunas pisang tadi. Ini yang harus kita perhatikan supaya tadi tidak menimbulkan luka-luka yang menjadi pintu masuknya fusarium. Nah, selanjutnya, kalau memang sudah terserang atau untuk pencegahan, kita bisa memasukkan agensi hayati atau pupuk atau pestisida nabati untuk pencegahan dan pengendalian jika belum
pada titik kritis, yaitu pada titik dia belum sampai merusak endodermisnya. Ya, lanjut Mas. Nah ini persiapan lahan yang kita lakukan adalah tentu dalam budidaya ini kita menyiapkan lubang tanam. Nah, dalam menyiapkan lubang tanam ini jangan kita langsung di lubang langsung ditanam. Nanti akan kita bahas lebih mendalam bagaimana untuk lubang tanam itu. Nah, di sini kita harus ada konsep secara ekologis. Kita bangun jejaring ekologisnya itu terbentuk. Jadi bagaimana limbah daun pisang, pelepah pisang yang sehat tadi kita perlakukan, dan bagaimana itu yang terserang, tentunya perlakuannya akan berbeda. Nah, dan itu akan kita kembalikan lagi menjadi biomasa sebagai pupuk organik bagi tanaman pisang kita. Dengan demikian, sanitasi dari lingkungan kebun pisang kita tetap akan terjaga. Nah, di sana biasa yang kita pakai ada trichoderma, ada glycodium, ada spedomonas, ada suplemen tanaman dengan kekayaan 66 agen hayati. Ya, lanjut. Nah, satu hal lagi, saat mempersiapkan lahan, peralatan ini harus kita sterilkan. Jangan kita sembrono, gegabah. Kita baru motong pohon pisang atau memisahkan anak tunasan pisang tadi yang mengakibatkan sumber infeksi baru. Nah, alat yang kita sudah pakai itu seyogyanya kalau mau dipakai di tempat yang lain atau lain waktu harus disterilkan dulu. Setidaknya harus disemprot dengan fungisida. Bagaimana dengan drainase? Seperti tadi disampaikan, kalau itu memang zona merah atau ada gejala tanda-tanda akan ada serangan, sebaiknya kita pakai irigasi tertutup. Nah, tapi kalaupun kita yakin bahwa itu tanah kita sehat, bagaimana dengan irigasi terbuka? Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Lanjut. Nah, ini kita bahas untuk pupuk dasarnya. Sebelumnya, 1 minggu sebelumnya diharapkan lubang tanam kita sudah siapkan. Tujuannya supaya tanah yang paling bawah yang sudah kita gali sekitar 60 cm itu biar terpapar sinar matahari dulu, biar oksigen berinfiltrasi ke dalam tanah kita supaya ada aerasi melalui pori-pori tanah kita sehingga tanah kita menjadi lebih baik. Kemudian kita taburi lubang tadi dengan kapur atau arang sekam. Ya. Selanjutnya kita berikan pupuk dasar yang sudah dikayakan dengan agensi hayati tadi. Tujuannya apa? Agen hayati ini sebagai penangkal jika ada mikroorganisme patogen yang lain yang datang di sekitar tanaman kita, dan sekaligus dia berfungsi sebagai pengurai. Ya. Nah, selanjutnya tanah yang bagian atas kita kembalikan dulu ke lubang tanam kita dan dilanjutkan tanah yang bagian atas bagian bawah baru dikembalikan. Supaya apa? Ada suatu keseimbangan tanah yang baru tadi. Ya. Setelah kita biarkan, sebelumnya kita semprot dulu atau kita berikan larutan POC yang di situ kita bisa bikin dari bahan lokal setempat. Lanjut. Nah ini, pelepah pisang, daun pisang yang tentunya yang sehat, kita komposkan dulu. Nah, kalau kami biasanya kita keringkan, terus kita bikin arang. Itu akan lebih terjamin dan insya Allah kalium, kalsiumnya, magnesiumnya masih terjaga. Termasuk di sana banyak hormon-hormon pertumbuhan juga masih
bisa kita suplai di sana. Seperti seng, CU, itu termasuk zat-zat yang bisa menstimulus pertumbuhan. Lanjut. Nah, bagaimana dengan lahan kita kalau itu lereng atau kan banyak ini di perbu kita. Nah, sebaiknya kita bikin terasiring, nyapu gunung, disesuaikan dengan tingkat kelerengannya. Dan kita buat rorak-rorak untuk menjerap erosi atau tanah yang ikut run off atau air permukaan kita. Lanjut, Mas. Nah, dengan bibit, tentunya kita siapkan bibit itu, ya karena ini untuk komersial, ya sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi kita jangan menanam sembarangan. Nanti kita panen tidak bisa dijual. Nah, kita pilih varietas atau jenis yang disukai pasar. Selanjutnya, tentunya bibit itu harus sehat, tidak berasal dari daerah zona merah yang sedang epidemik, fusarium atau penyakit yang lain. Dan sebelum kita melakukan penanaman, kita perlakukan perendaman dengan fungisida, terutama yang bonggolnya itu, untuk memprotek terhadap pintu masuknya fusarium dan penyakit yang lain. Dan juga kita harus pertimbangkan bibit itu punya produktivitas tinggi. Jadi kita karena ini bisnis komersial, ya secara genetik harus kita perhatikan juga bahwa benih itu memang unggul secara produktif. Dan tentunya varietas itu toleran terhadap lingkungan supaya kita nanti tidak terlalu banyak membutuhkan sarana produksi, khususnya apakah pupuk, apa itu pestisida, bahkan irigasi. Jadi ada lapisan-lapisan tertentu yang tahan terhadap kekeringan, ada yang memang dia minta diairi, dijaga kelembapannya. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Kemudian jika memungkinkan, apalagi lintas wilayah, kita ngambil yang bersertifikat atau ada surat keterangan bebas penyakit ya dari instansi yang terkait. Dan cukup umur. Nah, kalau kita memang secara mandiri menyiapkannya, kita ambil dari pohon induk, jangan anakan dari anakan. Nah, karena itu tidak baik untuk bibit. Lanjut, Mas. Nah, ini kriteria yang harus kita pilih, yang tentunya kita pilih tunas yang keluar dari pohon induk, bukan dari anakan yang sudah dewasa, sehingga keluar anakan lagi, itu kita pakai. Jangan. Nah, itu peluang untuk mudah terserang, ya. Jadi seperti kita punya itu varietas, ya, kalau kita tanam, terus hasilnya kita tanam lagi, ya tentunya dia kurang baik. Tunas yang cukup dengan 20-40 cm tingginya. Bonggolnya relatif sehat, ya. Kemudian tunas kuncupnya, kuncup daunnya cukup terbuka, sehat. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini lubang tanam yang harus kita siapkan tadi, ya, dengan ukuran 60, bisa 50, 60, kedalaman 60. Karena perakaran pisang tadi itu bisa sampai 1,5 meter ke bawah. Nah, makanya tadi kenapa pupuk kita taruh di bawah, supaya perakaran cenderung ke bawah. Supaya apa? Supaya pisang kita tidak mudah roboh. Kalau kita taruh di atas, cenderung akar nanti naik ke atas. Sehingga kalau ada angin, dia mudah roboh. Nah, penanaman diharapkan pagi ataupun sore. Ya tentunya untuk mengurangi evapotranspirasi kalau siang. Lanjut, Mas. Nah, pohon pisang bisa dipanen setidaknya setelah umur 9-10 bulan. Tentunya kita kan ingin panen sebelum itu. Nah, ini bisa kita tanami dengan tanaman rumah sari, tapi harus diperhatikan untuk tanaman-tanaman yang harus dihindari. Contoh, ini saya contohkan ada cabai. Itu tidak boleh. Tidak hanya cabai, dari famili Solanaceae, itu tidak boleh. Cabai, tomat, terong,
kemudian ada juga ini kentang, itu tidak boleh ditanam bersamaan pisang. Kenapa? Karena dia akan menjadi siklus. Jadi dari inang bagi jamur Fusarium, bahkan bakteri Pseudomonas tadi. Kemudian apa yang bisa kita sarankan? Kita bisa nanam dengan padi. Bisa. Ini kalau di padi lahan rawa ada surjan, nah, bawahnya padi, atasnya pisang, itu bisa. Kemudian kalau itu kita tanam sekaligus sebagai tanaman pelindung, nah, itu bisa ditanam bersama kopi atau kakao. Kenapa? Nanti setelah 2 tahun, 3 tahun dia harus dipotong kan. Tuh. Jadi kita bisa pakai pisang. Selanjutnya tanaman semusim yang lain, palawija, jagung, kedelai itu bisa. Nah, bahkan kalau memang lahan kita itu kritis sekali, sehingga tidak memungkinkan tanaman yang lain selain pisang, kita bisa masukkan itu serewangi. Jadi di antara pisang itu kita tanami serewangi. Jadi untuk diambil atsirinya. Kemudian juga dengan tanaman salak. Nah, ini juga dia sebagai pelindung, peneduh. Nah, bahkan ada kopi, waktu masih kecil dia bisa ditanami dengan pisang, termasuk kelapa juga. Ya, lanjut Mas. Ya ini, bagaimana dengan cara irigasi dan membangun drainasenya? Jadi kalau lahan kita yakin itu lahan bebas pandemis dari Fusarium, ya kita bisa dengan irigasi cara terbuka, dengan cara dilep. Tapi tetap meskipun itu bebas, kita tidak tahu jaringan irigasi kita di hulu sana itu ada apa. Kalau di sana ada bibit-bibit atau spora itu ya otomatis sampai ke tempat kita. Jadi ini tidak kita sarankan. Sehingga yang lebih baik adalah dengan cara irigasi lokal. Jadi kita siram langsung dengan timba atau dengan selang, itu lebih aman. Lanjut Pak. Nah, ini jadi drainase itu untuk mempercepat pengetusan air supaya airnya tidak terlalu menggenangi. Karena apa? Kalau itu pisang terlalu lama tergenang air, otomatis perakarannya, pernapasannya kurang. Ya ini akan berakibat pisang kita daya tahannya berkurang sehingga mudah untuk terserang penyakit. Bagaimana dengan yang surjan atau lahan rawa? Tentunya kan air ada terus. Nah, itu air silakan, tapi diusahakan ada pola mina. Kalau itu ada padi, ya mina padi atau dikasih ikan. Ya, supaya dia ada suatu ekosistem yang memang seimbang di situ. Kemudian dengan piringan. Ini diharapkan untuk mempermudah pemupukan, penyiraman, kemudian menghindari tanaman atau tempat sembunyinya hama dan penyakit tanaman pisang kita. Jadi kita bikin piringan dengan diameter 1 meter sampai 1,5 meter. Yang lain rumput tidak masalah, karena itu juga menjaga iklim mikronya. Dan tadi saya sampaikan, yang irigasi terbuka, kita harus paham betul jaringan irigasinya, hulunya di mana, terus betul-betul lahan tanah kita itu sehat. Ini yang harus kita perhatikan. Lanjut. Nah, kenapa pohon pisang harus dirompes, harus kurangi? Nah, jadi Bapak tidak usah khawatir. Kenapa? Dalam satu siklus hidup pohon pisang, dia mampu menghasilkan sampai 48 daun pisang, 48 helai. Padahal sebenarnya yang produktif, yang efektif, itu kurang lebih hanya 10-12 helai pisang saja selama satu siklusnya. Nah itu selama satu siklus, dia paling tidak keluar 2-4 kali. Nah, sehingga
Kalau ada yang sudah mulai menguning atau ada tanda-tanda serang penyakit, itu kita prioritaskan untuk dirompes, dibuang. Ya, lanjut Mas. Ya ini, bagaimana dengan penjarangan anakan? Anakan kita ambil dari pohon induknya, jangan dari anakan yang sudah dewasa terus punya anak, jangan. Ya nanti mati bujang atau ketahanan terhadap penyakit rendah. Kemudian untuk tanaman pisang Cavendish itu kita sisakan satu saja sebagai pohon lanjutan setelah pohon induknya nanti mati. Tapi untuk yang kepok, raja, siam itu bisa kita sampai 2. Sehingga yang lain kita buat anakan atau bibitan. Nah, kalau lebih dari 3, ya yang lain harus dibuang. Ya, kita bikin kompos lagi kalau itu tanamannya sehat. Nah, lanjut Mas. Ya ini, kapan itu kita mulai menyiangi? Setidaknya waktu tanaman pisang kita umur 3 bulan. Kemudian dilanjut 5 bulan. Dan selanjutnya 3 bulanan atau awal musim hujan dan akhir musim hujan. Nah, ini. Pendangiran kita lakukan sambil menimbun pupuk yang sudah kita berikan ke pohon pisang kita. Supaya apa? Pupuk kita tidak menguap ataupun tidak kena run off atau air permukaan. Sehingga dia akan keluar dari radius yang bisa dijangkau oleh tanaman pisang kita. Saat kita menggunakan atau memanfaatkan alat untuk merompes, menjarangkan anakan, alat kita harus kita yakin steril. Bagaimana caranya? Ya kita olesin ataupun kita semprot dengan fungisida. Bagaimana dengan yang terserang? Harus kita bongkar, kita iradikasi dengan dibakar. Supaya tidak menyebar. Lanjut Mas. Ya. Ini pemupukan kita lakukan umur 1, 2 bulan, dan 3 bulan. Dengan urea SP36 KCL. Dilanjut umur 6-7, 9-10, urea 150, KCL 200 gram. Ya, yang selanjutnya kita berikan di awal dan di akhir musim hujan, baik pupuk organiknya maupun POC-nya. Ya, dan semua pupuk yang kita berikan itu di sekitar piringan yang keliling melingkar di batang pohon kita. Lanjut Mas. Ya. Ini pengendaliannya, karena nidia adalah serangan tular tanah, kita harus kendalikan juga lewat tanah. Kalau sudah yang terserang dengan gejala-gejala daun kuning, pelepah, bonggol layu, batangnya busuk, itu sudah dipastikan fusarium. Sehingga ini harus dibakar, tanah bekas tumbuhnya pisang yang kena fusarium tadi kita fumigasi dengan fungisida. Selanjutnya kita biarkan sesaat sambil diberi bahan organik yang sudah diberi pengkayaan agen hayati supaya dia berkembang dulu di sana, baru kita tanami dengan pisang yang toleran atau posisinya agak bersebelahan. Jadi jangan di titik langsung yang pertama kita tanami. Ya. Kemudian penggunaan alat harus disterilkan dengan fungisida, drainase kita perhatikan. Kalau kita harus tumpang sari, hindari famili Solanaceae dan kita kembangkan musuh-musuh alaminya. Lanjut Mas. Nah, kalau untuk bakteri secara sekilas di sini ya hampir sama dengan fusarium, hanya bedanya karena ini serangan bakteri, biasanya dia gejalanya ditandai ada bau busuk, ada lendir ya, cair gitu.
Kalau yang jamur tadi kering, tapi kalau bakteri ini basah. Yang diserang sama akar, bonggol, batang. Proses penanganannya sama dengan jamur tadi. Ya, kita lakukan dengan iradiasi, varietas yang toleran, hindari zona merah, alsintan disterilkan, perbaikan drainase, kemudian tumpang sari, hindari famili Solanacea, dan diberi agensi hayati bersamaan dengan pupuk organik. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Ya, ini untuk yang sudah terserang. Kita bisa suntikkan, nanti kita peragakan di sana, pestisida nabati, yaitu pertama, daun pepaya 15%, bawang putih 15%, daun mimbu 10%, laos 10%. Ini kita rebus dengan air perbandingan 1:1. Kita ambil airnya, dinginkan sebentar, hangat-hangat, baru kita masukkan minyak cengkehnya atau kayu putih 5%. Selanjutnya kita blender supaya apa? Homogen. Setelah itu baru kita ambil 10 cc yang selanjutnya kita suntikkan keliling di 4 titik dari 30 cm dari permukaan tanah. Itu kita suntikkan dengan kedalaman berapa? Tergantung diameter batang. Jadi kalau tanamannya masih kecil ya mungkin hanya 1 cm. Paling dalam 2 cm. Tapi kalau yang sudah besar itu bisa sampai 2-5 cm. Nah, lanjut, Mas. Nah, yang hayati seperti tadi, kompos yang kita buat dikayakan dengan agensi hayati. Di antaranya ada trichoderma, cryptosporidium, pseudomonas, dan bakteri-bakteri yang lain, jamur-jamur yang menguntungkan yang lain, karena akan membangun suatu sistem tanah semakin beragam diversitasnya, tentunya tanah itu semakin stabil, semakin kuat, dan tahan terhadap serangan penyakit ulat tanah. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh pestisida hayati. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh bahan aktif fungisida maupun bakteri sida yang kalau sangat terpaksa harus dimanfaatkan, kita pilih bahan aktifnya, jangan merek, ya. Dan kita pilih yang sistemik karena itu serangannya di dalam tanaman sampai ke silemnya. Jadi jangan yang kontak, ya. Lanjut. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Budiono yang telah memberikan materinya tadi mengenai penyakit pada tanaman pisang ya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi praktek ya. Ya, oke. Ya. Ya, sebelum kita memasuki sesi praktek, mungkin saya ingin kembali menyapa Bapak Ibu Sobat Wisatani ya, yang ada di layar Zoom kami. Ada Pak Wayan, bisa saya sapa Pak Wayan? Mas Betul bisa di... Ya. Selamat pagi Pak Wayan. Apakah mendengar suara saya Pak? Selamat pagi. Ya, bagaimana Pak mengenai materi yang tadi sudah disampaikan Pak Budiono? Mungkin ada statement yang ingin disampaikan begitu Pak. Silahkan. Lumayan bagus ya. Iya. Hanya saja kalau kami di Bali ini kan tidak ada perkebunan pisang khusus gitu. Jadi perkebunan pisang itu kali ini bisa memberikan pemahaman begitu ya Pak, walaupun mungkin di Bali itu tidak ada tanaman pisang. Ini mungkin sebagai apa namanya
informasi tambahan, kayak pengetahuan tambahan begitu bagi Bapak Wayan dan Bapak Ibu Sobat Wisatani semua. Kalau kami biasanya kalau di Bali, saya kan berkebun pisang di samping kebun kopi toh. Ini Pak. Biasanya kalau ada yang layu itu kami langsung bunuh aja sampai ke bongkolnya. Ini Pak, ya, kalau untuk penanganannya tadi yang sudah disampaikan Pak Budiono itu mungkin alangkah lebih baiknya apabila dibakar seperti itu Pak. Kalau misalkan ada gejala terkena layu fusarium, mungkin bisa tanaman pisangnya untuk segera dimusnahkan, dibakar Pak. Iya, saya sangat setuju itu. Tapi kalau pohon itu dibakar kan dia mengandung air, ya agak sulit ya. Tapi kalau memang perkebunan pisang itu kemungkinan bisa ya. Tapi kalau di Bali perkebunan kopi ada di sampingnya kan nggak bisa dibakar gitu. Jadi saya sangat setuju pemusnahan itu secara massal agar tidak meluas ke areal yang lain, terutama khusus untuk perkebunan pisang saja atau dengan tumpang sarinya gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas statementnya Pak Wayan. Halo. Ingin menyapa Sobat Wisatani lagi, mungkin bisa di reviewnya. Halo, kurang jelas ya. Ada Ibu Lilis, penyuluh pertanian BPP mana ini? Karangrejo ya? Ibu Lilis bisa mendengar suara saya, Ibu? Bisa di-unmute, saya ingin menyapa Ibu Lilis terlebih dahulu. Ibu Lilis, bisa terlebih dahulu di-unmute, Ibu? Oh, sepertinya ini ya, belum tersambung ya, mungkin ada gangguan seperti itu. Selanjutnya saya ingin menyapa Pak Yanto Pandu, ada dari BPTP Sumsel ya. Selamat pagi Pak Yanto. Pak Yanto Pandu dari BPTP Sumatera Selatan. Selamat pagi juga Pak. Ya, bagaimana Pak Yanto Pandu mengenai wisata tani yang tadi hari ini sudah disampaikan materinya oleh Pak Budiono? Mungkin ada statement yang ingin disampaikan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Intinya begini, memang di Sumatera Selatan ada beberapa kabupaten sebagai sentra pisang ya, pisang, tapi memang belum ada di sini yang betul-betul seperti perkebunan yang betul-betul intensif perkebunan, tetapi sebagai tanaman-tanaman sela atau tanaman-tanaman yang bukan ditanam secara khusus, tetapi produknya itu menghasilkan gitu, produknya menghasilkan. Jadi memang setelah melihat paparan dari Pak Budiono tadi, terima kasih atas informasi yang saya terima karena memang bermanfaat, karena memang intinya begini. Di daerah kami, di beberapa kabupaten tempat kami ini kan sebagian besar adalah pemasok pisang ke daerah Lampung dan Jakarta. Nah, penanaman mereka itu ya seperti itu tadi, tanam, tinggal gitu kan. Nah, dan biasanya ditanam itu sukanya ada di pinggir-pinggir saluran gitu kan. Anaknya bisa sampai berapa begitu kan, bisa sampai 5, 6, kadang-kadang udah nggak jelas lagi yang mana anak, yang mana indukannya. Nah, itu informasi tadi sangat bermanfaat. Saya bisa memberikan pengetahuan kepada petani-petani untuk mulai melakukan budidaya pisang ini secara intensif. Jadi bukan hanya sekedar tanaman yang dibiarkan dan akan menghasilkan saja begitu saja gitu. Dan untuk seperti Cavendish tadi memang ada di Kabupaten Oku Selatan itu ada beberapa petani transmigrasi dulu yang sudah mulai membudidayakannya. Hanya saya juga agak tadi ada pemaparan dari Pak Budiono, anaknya hanya ditinggalkan 1. Di situ saya menyarankan anaknya itu tinggalkan 2 dengan posisi yang berbeda.
berbeda umur gitu ya, berbeda umur. Jadi tingkat ketinggiannya berbeda. Setelah ada indukan, baru nanti yang kira-kira 2/3-nya apa setengahnya tingginya, dan satu lagi yang mungkin masih sepertiga dari tinggi pohon utama gitu. Nah, tapi memang itu sudah berjalan seperti itu, dan belum ada pengaruh apa-apa gitu, tidak ada pengaruh apa-apa gitu. Apa mungkin ditinggalkan 2 atau ditinggalkan 1 itu ada perbedaannya gitu, karena tadi nyata-nyata di situ disebutkan tuh hanya ditinggalkan 1, sedangkan untuk pisang-pisang yang jenis-jenis lain bisa 2 begitu kan. Itu saja sudah, menurut saya sudah bagus, karena selama ini mereka juga menanamnya kadang-kadang anakannya itu tidak dikurangi gitu, kadang-kadang sampai 4 atau 5 gitu. Nah, jadi memang intinya informasi ini sangat baik untuk diteruskan ke pengguna-pengguna supaya produk unggulan-unggulan kabupaten, terutama yang mengunggulkan kepada pisang itu bisa menjadi sentra-sentra, karena memang ada rencana dari kami sendiri BPTP untuk mencoba menjadikan desa-desa gitu. Desa-desa itu adalah desa-desa sentra pisang, tapi tidak beragam pisang dalam satu desa, tapi difokuskan gitu. Entah satu desa menanam pisang raja, satu desa menanam Cavendish, satu desa kepok. Intinya di situ, tapi mereka boleh menanam yang lain untuk sebagai tambahan saja gitu. Ya, terima kasih atas informasi dari pada acara Wisatani ini. Semoga itu semua bermanfaat bagi kita pendengar hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yanto Pandu atas statementnya yang sudah sama-sama kami dengarkan ya, Bapak Ibu Sobat Wisatani. Ya, oke. Selanjutnya saya ingin menyapa Pak Budiono yang sepertinya sudah siap di lahan praktek ini ya, yang mungkin bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya, Pak Budiono. Bagaimana Pak Budiono di sana? Apakah sudah bisa dilanjutkan? Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Budiono. Udah Pak. Ya, sudah masuk. Terima kasih. Tadi ada tanggapan dari Bapak BPTP Sumsel ya. Jadi memang kalau pisang Cavendish itu memang penanganannya ekstra Pak. Karena memang tujuan akhir sebagian besar ekspor. Memang kenapa disisakan 1? Memang kita berharap tandannya itu betul-betul menjadi tandan yang super. Ya. Pernah kita adakan uji, ada 1 anakan, 2 anakan, 3 anakan, 4 anakan. Ternyata memang pengaruh di banyaknya sisir, di besarnya pisang, di ketahanan pisang itu terhadap penyakit. Pengaruh. Kenapa? Ya, ibaratnya kalau banyak anakan itu kan ngerawat anaknya aja sudah kewalahan, apalagi ngerawat dirinya. Masih berbuah lagi. Nah, ini ya logika globalnya seperti itu. Nah, jadi Cavendish memang betul-betul dia ekstra karena memang itu tanaman yang dari kultur jaringan. Jadi ibaratnya kayak bayi tabung. Jadi penanganannya memang ekstra di sana. Sehingga dari hasil itu memang dengan 1 anakan dia relatif lebih bagus, buahnya juga lebih besar, mulus, dan relatif tahan terhadap serangan. Karena Cavendish seperti di Mojokerto itu Pak, itu hancur karena memang introduksi tadi yang belum masuk. Kenapa? Karena serangan itu terjadi tahun 1990-an, dan dari hasil itu kita kaji, kita pelajari, memang tanaman yang dikembangkan oleh petani-petani di Mojokerto, ada yang sudah intensif betul, ada yang masih semi intensif. Nah, ini yang banyak terserang itu yang semi intensif itu. Dan pada akhirnya menyerang juga yang intensif. Kenapa? Karena tadi penularannya ternyata setelah diketahui kita menginjak tanahnya saja, kita jalan-jalan ke sana sudah menyebar itu. Nah, ini. Itu Pak. Jadi kenapa itu anaknya 1 untuk Cavendish memang karena priority fruitnya itu kita jaga untuk quality ekspor. Sedang yang lain
karena tidak banyak untuk ekspor, hanya untuk domestik aja intinya. Sehingga kita sarankan dan masih direkom untuk 2. Kalaupun nanti dibiarkan 3-4, anaknya, buahnya kurang berkualitas atau kurang bantat intinya ya. Buahnya itu kurang bantat, kurang besar, mentek gitu istilahnya. Ya, ini kita akan praktekkan sekarang. Tadi mungkin ada nanti pertanyaan lanjutan lagi ada. Sekarang kita akan memisahkan calon tunas yang untuk bibit. Ya, silakan Mas, diperagakan. Jadi kita pilih ini ketinggian sekitar 30 cm sampai 40 cm. Ini sehat tanamannya, kita pilih. Kemudian kita pisahkan. Ya, kita pisahkan, silakan Mas, dipisahkan. Dan jangan lupa perakarannya. Ya, dan jangan terlalu banyak merusak bonggol pisang induknya, karena itu tadi sumber masuknya penyakit itu dari tular tanah. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini selanjutnya. Bekas yang kita potong ini harus disemprot dengan fungisida. Ini, semprot dengan fungisida supaya kalau ada jamur nanti dia terlindungi. Selanjutnya, biar ini tidak mengalami transpirasi, kita kemas plastik dalam posisi suhu standar ya, jadi jangan terlalu panas. Tapi tetap dikasih beberapa lubang ya supaya nanti tidak terlalu panas di dalam karena terjadi proses metabolisme terhadap tunas pisang ini. Nah, selanjutnya ini harus setelah disemprot kita tutup kembali. Ya. Setelah disemprot kita tutup kembali seperti itu. Dan ini akan saya tunjukkan kalau kita sudah panen misalnya, terus kita potong. Jangan dibiarkan gini, ini nanti akan menjadi inang penyakit maupun hama. Lalu bagaimana caranya? Caranya ini harus kita bongkar, seperti kita bongkar anak-anak tadi. Kita bongkar, kemudian kita semprot dengan fungisida, supaya nanti yang akar-akar yang kena putus tadi bisa terlindungi dan dikembalikan lagi tanahnya. Syukur kita berikan kompos yang sudah mengandung agen hayati tadi. Ya, kita tutup kembali. Ya. Selanjutnya saya mau memperagakan untuk pemangkasan daun. Nah, ini sudah bagus, sudah dikurangi. Ya. Kemudian ini yang harus kita hindari, jangan seperti ini. Ya, ini harus dipotong sampai kepada sekitar 20 cm dari batangnya. Pisahkan sedikit. Kenapa tidak pokok? Khawatir nanti ada pelukaan ke pohon induknya. Ya, kita sisakan sedikit seperti ini. Nah, sebaiknya bekas ini juga harus fungisida. Jadi pintu-pintu masuk luka-luka tadi itu memang harus diproteksi. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh Pak sampai kering gini. Seharusnya waktu panen itu sudah kita pangkas. Ya, bersihkan. Oke. Nah, saya akan meragakan tadi untuk kalau itu tanaman kita sudah mengalami serangan. Kita mau menerapkan tontik terhadap larutan yang sudah kita buat. Ini sudah saya blender, sudah kita homogenkan. Ya, jadi pesnap ini dari bahan minyak cengkeh atau kayu putih, kemudian daun pepaya, umbi bawang putih, kemudian membo daunnya, laos rimpangnya, kemudian air dengan perbandingan 1:1. Ini kita rebus. Kita rebus, nanti airnya baru kita saring. Dalam posisi hangat-hangat,
kita tambahkan itu minyak cengkehnya dan kita blender supaya homogen. Setelah itu kita dapatkan ini. Selanjutnya kita ambil 10 cc. Ya, kita ambil 10 cc. Mas, pegang. cc. Ya, kurang lebihnya ini 10 cc. Kita akan bagi untuk 4 titik. Ini, sini, sini, dan di belakangnya sini. Ya. Dan karena ini pohonnya cukup ya diameternya, jadi kita tusukkan sekitar 2 sampai 5 cm. Dari pangkal kita sekitar 30 cm di sini. Ya. 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 Terus di sini. Ini kita bersihkan dulu. Ya. Ya. Dan di sini ya. Dan yang terakhir yang di baliknya yang sudah pertama tadi kita. Nah, pengendalian ini dilakukan jika serangan itu masih pada lapis epidermis ataupun belum masuk ke endodermisnya dari tanaman pisang kita. Kenapa? Karena kalau semakin ke dalam, ke inti, ke silem, semakin risiko tinggi terjadi kematian karena fusarium. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi demikian apa tadi yang sudah kita praktekkan terkait dengan pengendalian secara nabati untuk fusarium, juga bagaimana memisah anakan dan memilih anakan yang bagus, dan pembersihan mengurangi pelepah tadi. Untuk kenapa? Karena pisang ini punya potensi sampai 48 helai selama satu siklusnya 8-18 bulan itu. Nah, padahal yang produktif sebenarnya hanya 8 sampai 12 saja. Sehingga kalau kita sudah menemui kayak daun-daun semacam ini, Mas, nah ini sudah bisa dikurangi itu, karena itu sudah kurang produktif lagi. Ya, jadi kita biarkan yang sehat semacam ini, kita biarkan. Nah, ini yang kita jaga, ya. Ini kita. Saya kira gitu. Terima kasih. Nanti kalau ada tanya jawab, akan kita jawab nanti di studio di Satani. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Pak Budiono setelah memberikan materi prakteknya tadi ya. Mungkin setelah ini saya ingin menyapa kembali Bapak Ibu Sobat Wisatani. Bisa digelar-review dulu Mas. Ya, ada Pak Agung Kurniawan dari DKPP Provinsi. Jadi spotlight. Ya, dari Kaltara, Bapak Agung Kurniawan. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak Agung. Saya ingin menyapa Pak Agung terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Oh ya, mungkin yang lain ya. Ada dari Dinas TPH Kerinci ini saya lihat. Ya, bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak. Dari Dinas TPH Kerinci. Bisa di-unmute terlebih dahulu, saya ingin menyapa Bapak. Ya Pak, ya Pak. Atas nama dengan Bapak siapa ini dari Dinas TPH Kerinci? Ismi Lizar Ahmad, Pak. Oh ya, Pak Ismi. Ya, saya ingin mungkin ada statementnya setelah tadi pemaparan materi dari Pak Budiono dan ada dari prakteknya tadi ya, Pak. Mungkin bisa ada yang bisa disampaikan begitu, Pak.
Ya di Kabupaten Kerinci sebenarnya pisang ini banyak juga Pak. Jadi pada umumnya masyarakat atau petani ini susah sekali membuat pestisida nabati ataupun cara pengelolaan layu fusarium nih Pak. Kalau anakan pisang masih kecil mungkin bisa, tapi kalau udah besar anakannya udah tumbuh banyak nih cukup sulit karena tinggi gitu Pak. Pohon pisangnya. Nah, jadi barangkali bagaimana cara yang paling tepat sebenarnya untuk pengelolaan layu fusarium ini Pak, karena kalau menggunakan pengusida itu gimana kalau kita semprotkan atau kita taburkan atau gimana kan cukup sulit juga itu sebenarnya Pak. Kalau cara mekanik ini rata-rata masyarakat umumnya cukup sulit menerima karena mungkin butuh waktu atau segala macam metode waktu lah sebenarnya Pak. Jadi rata-rata ya pohon pisangnya hanya ditinggalkan 2 atau 3 batang saja gitu Pak. Paling itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin terima kasih kepada Pak Asmi tadi ya atas statementnya. Ya, mungkin nanti bisa kita lanjut diskusi dengan Bapak Budiono mengenai materi pada hari ini. Ya Pak, makasih Pak. Ya, Bapak Budiono telah berhadir di sini. Mungkin kita bisa memasuki sesi diskusi bagi Bapak Ibu Sobat Wisata nih yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan dengan pemateri kami, bisa angkat tangannya atau raise hand-nya Bapak Ibu. Dari Pak Nikodemus ya? Di spotlight terlebih dahulu. Ya. Nikodemus Rano dari BPP Sekayam. Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi Pak. Ya, mungkin bisa langsung untuk pertanyaannya Pak, bisa langsung disampaikan. Pak siapa? Saya Niko. persilakan. Ya, Pak. Niko dari Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Materi, Pak Budiono. Ini mungkin pertemuan yang kedua lah dengan Pak Budiono ini. Kemarin sempat ketemu dengan Pak Budiono ini di Pontianak. Kita di program Reci ini Pak. Nah, jadi secara kebetulan kami di Kalimantan Barat ini secara khususnya di perbatasan ada 3 kecamatan secara khusus. Sebenarnya kecamatan perbatasan sebenarnya. Ini di Kecamatan Sekayam dan Kabupaten Sanggau itu sebenarnya Kecamatan Sekayam dan Tekong yang harus mendapatkan program Reci ini. Tetapi karena berkurangnya desa, harus 20 desa, jadi kita bertambah ke 1 desa berikutnya itu Kecamatan Beduai. Jadi kita sebenarnya di 3 kecamatan ini sentra tanaman pisang nih Pak. Secara kebetulan pada musim pandemi ini kita mengalami kesulitan pemasaran. Tetapi kita tetap lakukan pemasaran, tapi pemasaran lokal. Jadi kita hanya bisa pemasaran ke Kalimantan Barat saja, hanya di kemarin kita melaksanakan petani kita ini ada penampung dan kita dipasarkan ke ini ke Malaysia langsung karena kita dekat sekali dengan. Jadi pertanyaannya, saya mungkin hanya saran ada diskusi juga dan pertanyaan. Kadang di petani kita Pak, ada yang menyatakan cara membesarkan buah pisang katanya. Ada cara yang membesarkan pisang. Cuma saya nggak tahu apakah ini benar. Ini pernyataan dari petani. Jadi setelah dipotong jantungnya nanti di ujung bekas potongan jantung itu kita tambahkan urea dalam kantong dan ikat ke dalam bekas potongan jantung itu. Apakah itu benar atau tidak? Itu cara dari petani untuk mendapatkan
buah pisang itu besar-besar. Itu pertama, apakah itu benar atau tidak. Lalu yang kedua, terima kasih juga nih Pak informasi yang diberikan Bapak, karena kita di sini hanya tahunya petani ini tanam, tumbuh, panen, tebang. Jadi tidak ada istilahnya, mungkin sanitasinya pun sanitasi hanya pembersihan nih Pak. Jadi kami kami di lapangan hanya tahunya petani kami menanam. Jadi secara kebetulan di wilayah binaan saya penyuluh di Desa Rotmuara, namanya di Kecamatan Sekayam ini di Sanggau. Ada desa yang memang sentra nih Pak. Jadi mereka hanya bertanam tanpa melakukan sanitasi yang apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi apakah tindakan itu menguntungkan juga atau merugikan? Tapi kami juga di perbatasan ini juga Pak, ada namanya program pertanian organik nih Pak, secara langsung dari FAO. Tapi yang kami buatkan sekarang ini hanyalah PESNAP dan POC untuk padi, tanpa membuat untuk tanaman pisang itu. Apakah nantinya dari PESNAP yang kami buat dari kegiatan padi organik kami yang dari FAO ini bisa kami gunakan dengan aplikasikan di pisang. Mungkin itu untuk sementara Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Niko atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Budiono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Niko di BPP Sekayam ya. Ya, ini pertemuan yang kedua. Ini fan di Kalbar ya. Ya, jadi yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh petani Bapak tadi ada benarnya juga, tapi perlu diperbaiki teknisnya. Tadi kan disampaikan potong ontongnya itu sudah betul. Kenapa? Kalau kita biarkan, dia akan terus memanjang dan ini akan mempengaruhi ukuran kualitas dari buah pisang kita. Kan beda Pak, kalau itu sisirnya hanya standarnya 5 atau 6, kita biarkan sampai 20 ya otomatis Pak. Nah, itu memang harus dipotong. Nah, kemudian kalau itu dipakai urea, saya ngerti maksudnya, itu sebagai ganti JPT. Tapi saya tidak merekomendasi pakai ureanya. Kenapa? Karena sekarang ini Pak, makanan, pangan ini diharapkan kan ke depan makin lama makin sehat. Nah, satu sisi juga, apalagi Bapak tadi bilang, Pak, sini pasarnya masih lokalan. Itu kalau dikirim jauh, Pak, buah pisang Bapak itu tidak akan tahan, akan lebih cepat busuk. Ya, kalau dirangsang dengan pakai urea, itu buahnya akan lebih cepat busuk. Nah, sebenarnya tadi tidak saya sarankan. Ya. Ya, terus bagaimana caranya? Jadi setelah dipangkas tadi, nah, nanti kita kasih JPT yang kita buat sendiri. Apa itu Pak? Salah satunya Bapak bisa memberikan sekaligus ini akan menguatkan buah pisang Bapak tidak mudah busuk dan kulitnya relatif lebih elastis dan kuat. Sehingga tidak mudah kena antraknus, juga tidak mudah busuk selama pengiriman. Jadi apa yang kita lakukan, sekali melangkah 2-3 pulau terlampaui. Buahnya bagus, terjamin daya simpannya, dan juga sesuai dengan permintaan pasar, yang mana buah sehat tadi. Nah, JPT apa itu Pak? Jadi Bapak bisa bikin air kelapa Pak, ya, air kelapa dengan diberi bubuk arang, bisa dari daun pisang itu sendiri atau dari pelepahnya itu sendiri. Ya, kenapa? Karena biomasa itu dia banyak mengandung kalium, kalsium, magnesium, Zn,
Dan ZN sendiri itu juga berfungsi sebagai fungisida dan juga sebagai JPT. Nah, jadi sebagai perangsang. Sekaligus air kelapa sendiri juga dia berfungsi sebagai JPT. Jadi dengan cara seperti itu, nanti buah pisang Bapak gede-gede, kulitnya relatif tebal, relatif elastis, kuat, sehingga dalam pengiriman jauh relatif tahan. Dan murah, ya, dan murah. Jadi tidak usah beli urea. Saya kira gitu Pak Niko, ya. Terus yang kedua terkait dengan yang apa tadi, pupuk organik, pestisida nabati tadi, sepanjang itu ada di tempat Bapak, bahan-bahannya tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah kan kalau bahannya tidak ada itu. Padahal konsep bertani organik itu spesifik lokal. Jadi apa yang ada di lokal itu yang kita berdayakan. Itu lah. Sehingga dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah pohon pisang Bapak, baik itu produksi, kualitasnya, bahkan warnanya. Karena kalium itu ternyata juga membantu dari sisi bobot juga. Jadi kalau biasanya pisang apa itu ya, pisang Ambon itu kan gampang busuk itu, gampang mateng. Nah itu insya Allah dengan diberikan itu dia relatif tahan dalam penyimpanan maupun teksturnya juga tidak terlalu lembek ya. Jadi Ambon, pisang Ambon itu kalau terlalu lembek kan nggak enak Pak ya. Nah, jadi enak yang kaku Pak itu. Ya, saya kira gitu Pak. Terima kasih. Ya, mungkin dari Pak Niko, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Pak Budiono tadi? Ya, gimana? Dulu, Pak Niko, apakah sudah cukup jelas Pak? Atau mungkin ingin ditanggapi? Pak, baik. Terima kasih atas masukannya yang Bapak sampaikan tadi. Secara kebetulan memang kita karena pandemi ini Pak, jadi kita pemasaran memang hanya dalam Indonesia saja, jadi ke Pontianaknya. Jadi tetap pemasaran kita memang yang di perbatasan ini memang tetap kita ekspor ke Kucing. Lalu mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin ini bukan pertanyaan, saya mau berbagi tentang PS6 dengan POC. Langkah baiknya untuk petani kita setelah panen itu bonggol-bonggol pisang itu jangan kita buang Pak. Mungkin saran dari kami. Secara kebetulan kami di pertanian organik ini yang dari pendampingan dari FAO, bonggol-bonggol pisang ini kami gunakan untuk pembuatan POC ini Pak. Mungkin itu tambahan saran dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Niko. Untuk selanjutnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Sobat Wisata nih yang telah tergabung di room Zoom ini, mungkin bisa bergabung di chat Zoom, chat WhatsApp grup kami maksud saya, yang sudah ada di chat Zoom. Silahkan Bapak Ibu bergabung di WAG1 Wisatani, ada linknya ada di chat Zoom yang telah kami berikan. Silahkan Bapak Ibu untuk bergabung seperti itu. Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Selanjutnya Bapak Ibu Sobat Wisata ini, apakah ada yang ingin berdiskusi dengan pemateri kami Pak Budiono? Mungkin bisa angkat tangannya atau resen. Iya, ada Pak Jono SPKP dari BPP Palangkaraya tadi saya lihat. Pak Jono. Iya, Pangkalan Banteng saya. Pak siapa? Pak Jono. Terima kasih Pak. Bisa dengar suara saya Pak? Ya, silakan. Di spotlight dulu. Bisa dengar suara saya Pak? Iya, silahkan Pak Jono untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ini pertanyaan kami menyimpang dari materi Pak, tapi masih berkenaan dengan pisang. Karena akhir-akhir ini selama pandemi, petani kami banyak sekali yang mengembangkan pisang. Sampai dengan hari ini lebih dari 15 hektar monokultur pisang. Jadi ya pertanyaan saya, bagaimana cara memperbanyak
membuat pembibitan pisang dari bonggolnya, Pak. Karena kalau menunggu anaknya kita pengembangannya sangat lama. Teman-teman kemarin sudah banyak yang mencoba, tapi sampai dengan hari ini masih belum maksimal hasilnya. Itu gimana, Pak Budi? Terima kasih, itu pertanyaan kami, Pak. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Jono dari Pangkalan Banteng ya. Jadi saya coba untuk menjawab. Yang pertama, sebenarnya masih selaras saja sih, karena kan tadi membahas pendekatan kultur teknis. Salah satunya adalah penyiapan bibit. Nah, yang Bapak sampaikan tadi masih dalam koridor menyiapkan bibit yang sehat tadi. Nah, kalau Bapak siapkan sehatnya yang dari bonggol tadi ternyata tidak sehat, ya tentunya bibitnya nanti akan menjadi inang ataupun menjadi bibit yang tidak akan menghasilkan sesuai harapan Bapak. Nah, jadi caranya begini Pak, untuk bonggol tadi, Bapak kan amati di situ. Jadi bonggol pisang itu kalau Bapak amati, itu kan banyak ruas-ruas yang meroset. Ruas-ruas yang rapat. Ya. Itu ada mata tunasnya, Pak. Nah, kalau dikata kultur jaringan juga tidak juga, tapi mirip-mirip seperti itu. Jadi kebetulan saya pernah juga, itu Pak ada pemesanan bibit pisang waktunya mendadak. Jadi bonggol pisang itu, jadi kita ambil yang sehat, terus setelah itu kita rendam dengan fungisida dulu, baru nanti kita iris sesuai dengan alur merosetnya tunas tadi. Satu bonggol itu minimal Bapak akan dapat sekitar 50 sampai 100 bibit baru, Pak. Itu yang sudah Bapak pilih. Namun nanti jangan ditanam di tanah dulu. Jadi diberi media, nanti ditanam dulu di agar-agar, ada JPT-nya juga. Kalau nanti sudah tunasnya tadi tumbuh, kita biarkan sampai kira-kira dalam botol itu sekitar ya 5 sampai 6 cm ya. Baru kita pisahkan untuk di loyang. Dan loyang ini sudah kita pakai media pasir sama tanah yang subur untuk kita aklimatasi. Sampai seberapa lama? Sampai kira-kira nanti 1-2 bulan. Kira-kira tingginya nanti sekitar 7 sampai 10 sentian. Dan sudah keluar akar-akar yang sudah beradaptasi dengan media barunya. Setelah itu dengan kita pakai apa ya istilahnya pengkait, jadi kita kait satu persatu, kita pindah ke polybag ya, dan kita pelihara sampai 3-4 bulan di dalam polybag itu. Yang tentunya medianya sudah kita siapkan juga. Insya Allah Pak, dalam waktu 6 bulan Bapak setidaknya dapat 50-100 bibit untuk satu batang atau satu bonggol pisang tadi. Ya, memang agak sedikit beda tapi mirip seperti kultur jaringan. Tapi kalau kultur jaringan mungkin terlalu ribet, terlalu banyak syarat, dan ya memang jumlahnya lebih sedikit kalau dibanding dengan kultur jaringan itu. Saya kira mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin untuk Pak Jono apakah sudah cukup jelas ataukah ingin ditanggapi begitu Pak Jono? Cukup jelas Pak, karena kami sudah praktek hal itu. Jadi mungkin hampir semuanya sama Pak. Kita mendapatkan kemarin itu satu batang bisa 92 yang hidup. Jadi sudah kami pindahkan ke polybag dan ini nunggu proses selanjutnya. Jadi alhamdulillah teman-teman Pangkalan Banteng sudah mencoba hal itu. Cuma nanti akan saya buatkan PowerPoint-nya untuk menyampaikan ke kelompok tani. Terima kasih Pak Budiono. Sama persis Pak.
Iya, salam. Tapi sebelumnya Pak, saya pesan ya, tolong fumigasinya dijaga itu. Kenapa? Karena nanti bibit itu sangat rawan. Itu masih resisten, Pak. Rentan terhadap jamur itu, ya. Ya. Termasuk penyiapan medianya harus disterilkan juga itu, ya. Ya. Nanti kayaknya itu tumbuh air bagus, ternyata setelah dipindah ke tanaman di lapangan baru fusariumnya kelihatan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat sudah mencoba. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jono atas pertanyaannya. Mungkin saya Ya, mungkin untuk mengakhiri Wisatani sesi kali ini kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri kita Pak Budiono mengenai Wisatani ke-36 kali ini. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak. Ibu menutup. Oh, saya dulu. Oh, okay. Ya, sebelum ditutup oleh Bu Kepala Balai, mungkin saya menyimpulkan dari apa yang kita bahas tadi. Pertama, tolong terapkan kultur teknis secara sehat tadi dari hal yang sederhana, tapi jangan menyepelekan hal yang sederhana tadi. Karena awal musibah itu dari hal yang kecil, termasuk kita kayaknya tanah kita itu sehat-sehat saja, ternyata di dalamnya sudah mengandung bibit-bibit fusarium. Nah, itu kalau kita injak, otomatis dia akan merata kemana-mana. Itu yang tidak disadari, dan itu menjadi sumber penularan yang terbesar di antara ini. Di samping itu juga alat yang dipakai, yang bersentuhan, yang untuk melukai batang maupun tangkai dari daun tadi, itu juga menjadi pintu atau sumber terinfeksinya pisang kita. Nah, yang selanjutnya penggunaan pupuk, pestisida, seoptimal mungkin penggunaan pupuk secara ramah lingkungan itu akan relatif lebih menjaga terhadap serangan khususnya penyakit fusarium. Saya kira mungkin dari saya itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiono atas closing statement-nya. Ya, sebelum Wisatani kali ini ditutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Sobat Wisatani yang belum bergabung di WhatsApp grup kami. Kami sudah membagi link untuk bergabung di WhatsApp grup di chat Zoom ya, Bapak Ibu Sobat Wisatani sekalian. Bapak Ibu bisa langsung diklik saja untuk websitenya, linknya seperti itu untuk segera bergabung di WhatsApp grup Wisatani ke-36 seperti itu. Ya, selanjutnya sertifikat juga akan kami bagikan di WhatsApp grup. Adapun Bapak Ibu, ya silahkan kami ingatkan kembali untuk segera mengklik permohonan sertifikat yang baru saja kami rilis. Ya, untuk linknya ada di chat Zoom. Bapak Ibu Sobat Wisatani mungkin silahkan Bapak Ibu Sobat Wisatani untuk segera mengisi form permohonan sertifikat yang linknya sudah kami sediakan di chat Zoom seperti itu Bapak Ibu. Lalu nanti setelah itu sertifikat akan kami bagikan di share di WhatsApp grup yang mungkin Bapak Ibu beberapa sudah ada yang tergabung ya. Bagi yang belum tergabung silahkan untuk bergabung di WhatsApp grup kami. Kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Sobat Wisatani yang belum mengisi form permohonan sertifikat pada Wisatani ke sesi ke-36 kali ini. Linknya sudah kami share di chat Zoom. Mohon untuk Bapak Ibu Sobat Wisatani untuk segera mengisinya. Karena apabila Bapak Ibu tidak mengisinya maka tidak bisa mendapatkan sertifikatnya. Itu merupakan salah satu fungsi ya untuk mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu Sobat Wisatani harus mengisi form permohonan sertifikat. Penutup Ibu bisa. Ibu.
Terus? Belum masuk. Nah, sambil menunggu Ibu Kepala Balai untuk menutup acara ini, mungkin saya bisa berpesan, pisang ke depan menjadi primadona Indonesia, khususnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa para atas pertanian kita lagi menggenjot bagaimana menggali sumber-sumber devisa khususnya dari pertanian, karena sejak pandemi ini sektor pertanianlah yang menyumbang terbesar bagi perekonomian kita. Nah, khusus kepada pertanian sendiri yang sudah menyumbangkan devisa besar adalah pisang. Ya. Pisang kita setahun terakhir ini sudah menyumbangkan 133 juta US dollar. Itu dari sektor komoditas pisang saja. Jadi tolong setiap jengkal tanah kita budidayakan dengan tanaman pisang kita, dan yang berkeinginan lebih lanjut, kalau memang pisang itu mau diolah, juga kami ada widyaswara yang bisa meningkatkan nilai tambahnya untuk diolah, dan itu punya prospek juga, mulai dari tepung pisang, mulai dari susu pisang, sampai kepada olahan-olahan snack-snack yang lain yang berbasis buah pisang. Sehingga tentunya butuh banyak suplai dari produksi pertanaman pohon pisang kita. Jadi jangan khawatir, kalaupun itu, kalau tanaman pisang itu nanti pasarnya masih sulit, silakan dikembangkan untuk jadi olahan yang bisa disimpan lebih lama lagi, terutama kalau jumlahnya besar, itu bisa kita buat tepung. Dan perlu diketahui, pengalaman kami juga, tahun 2009 sampai 2010 kami pernah menangani hutan pisang. Itu kebetulan di Flores di sana, sampai dikembangkan industri mie, biskuit, tepung dari produk pisang. Jadi jangan khawatir kalau kita nanam pisang, pisang kita tidak bisa menghasilkan duit, uang, ya. Itu. Saya kira mungkin itu dari kami. Sebelumnya kami tadi diberi amanat untuk juga menutup pada acara Wisatani ke-36 ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang simpatik mengikuti acara Wisatani kami ke-36 ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi amal jariah buat kami dan juga buat Bapak Ibu, dengan cara menyampaikan lagi kepada petani binaannya. Dan pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada tim kru di Wisatani ke-36 ini yang sudah mendukung terlaksananya edisi Wisatani ke-36 ini. Dan pada akhirnya kami tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Budiono yang telah menutup Wisatani sesi ke-36 kali ini. Sebelum diakhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Sobat Wisatani yang belum mengisi form permohonan sertifikat. Kami telah membaginya linknya di chat Zoom. Bapak Ibu bisa langsung diklik untuk mengisi form permohonan sertifikat. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum mengumpul, maksud saya bergabung begitu di WhatsApp group, kami juga sudah membaginya link WhatsApp group kami di chat Zoom, seperti itu Bapak Ibu. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Sobat Wisatani,
Terus ikuti program wisata tani dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, karena Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang tidak akan pernah berhenti memberikan ilmu di bidang pertanian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Liki jono Mas ling